Banyak sekali para pemohon pengajuan paspor itu ditolak saat wawancara. Apa saja penyebabnya yang menyebabkan paspor kalian tidak disetujui atau ditolak oleh petugas imigrasi? Kalau kamu ingin membuat paspor, ingin digunakan apa? Untuk tujuan ke negara mana? Berapa lama kalian ingin tinggal di sana? Ingat, kalian itu cukup menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan. Gak usah so kenal so deket. Ya, tolong dibedakan cara bicara teman-teman. Maaf, saya bukan merendahkan atau merasa diri saya paling hebat. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya aja. Karena kita itu berbicara dengan pemerintahan, petugas imigrasi. Ya, ibarat kata jawab aja sesuai pertanyaan yang ditanyakan saja gitu. Misalnya kalian ingin ke negara mana? Misalnya saya pengen ke negara Singapura. Tujuan kamu ke negara Singapura itu mau apa? Saya mau jalan-jalan. Berapa lama kalian tinggal di sana? Ya kurang lebih 1 minggu. Jadi simple ya. Jangan kikuk, jangan kayak orang kebingungan begitu ya. Jangan. Karena bukannya saya menuduh ya, itu bisa saja menyebabkan kalian itu dicurigai bahwasannya kalian itu tidak ada kesiapan sama sekali dengan matang untuk keluar negeri. Yang mereka khawatirkan adalah kalian itu tersesat di sana. Ya, banyak yang bisa tanda kutip ya hal-hal yang tidak baik nantinya pada diri Anda. Nah, jadi lebih baik kalian itu matengin dulu kalau kalian mau keluar negeri. Kalau memang kalian sudah siap, punya tabungan, silakan. Ya, tapi cukup jawab apa yang ditanyakan. Dan jangan lupa kalian itu siapkan dokumen fotokopi beserta aslinya di saat pengajuan di kantor imigrasi. Contohnya biasanya itu KTP, kartu tanda penduduk atau KK, terus akte kelahiran, buku nikah kalau yang memang sudah menikah ya, ijazah ya. Tujuannya apa? Mereka itu ingin melihat legalitas kalian, kematangan kalian, dokumen kalian itu cukup dan memadai sesuai persyaratan yang memang sudah diberlakukan. Ya, setahu saya dokumennya seperti itu. Dokumen-dokumen penting yang dimana identitas kalian saat pengajuan paspor atau pembuatan paspor ya. Nah, teman-teman gak perlu bingung. Kalau kalian kebanyakan melihat cerita bikin paspor susah, enggak, nyatanya saya bisa kok. Dan saya bisa sendiri malah, tanpa dibantu orang lain, tanpa saya pakai biro jasa atau segala macam untuk pembuatan paspor. Itu sebenarnya semua mudah ya. Selama kalian itu melengkapi semua persyaratan apa yang dibutuhkan ya. Jadi begini teman-teman, kalian itu cukup menjawab pertanyaan dari yang ditanyakan saja. Nggak perlu so kenal so deket. Oke? Ya jelas ya sampai sini ya. Nah misalnya kalau kalian sudah selesai dari wawancara, itu bakalan tinggal menunggu aja penerbitan buku paspor kalian. Nah tinggal kalian, nggak ada lagi pungutan biaya-biaya apapun. Pokoknya itu sesuai apa yang kalian daftarkan, harganya pun sudah tercantum di website. Misalnya lagi zaman saya ya, tahun 2023an, saya buat kurang lebih buku paspor itu 650. Itu udah elektronik ya, bukan yang biasa. Kenapa saya langsung bikin elektronik? Tujuannya adalah karena kita kan makin lama itu kan menuju zaman yang modern. Semakin lama, elektronik itu kan mempunyai chip seperti kayak KTP, identitas, tempat penyimpanan khusus. Ya, jadi teman-teman itu kalau misalnya hilang atau apapun ya yang terjadi di luar kendali teman-teman, kalian punya tuh database-nya di sana. Ya, sidik jari segala macem ya. Terus identitas NIK dan segala. Sebenarnya sama aja elektronik dan biasa, cuman bedanya kalau elektronik itu ada chipnya. Ya, lebih akurat, biometrik ya, biar ibaratnya seperti itu. Nah, intinya begitu teman-teman, jangan pernah menjawab pertanyaan yang bukan pertanyaannya. Kalau kalian pengen berlibur, ya berlibur, katakan saja. Gak usah kuku. Kalau ditanya, kalian punya tabungan berapa? Tujuannya apa? Biar kalian itu punya, bisa dikatakan itu siap dan matang.
Tidak semata-mata kalian berangkat pergi tapi uang kalian tidak mencukupi. Khawatirnya apa? Kalian tersesat di sana. Tidak bisa pulang lagi ke Indonesia. Misalnya kalau kalian tinggal di negara Indonesia ya. Nah, itu yang sangat berisiko nantinya. Bukan ada unsur kesengajaan menggagalkan atau menolak paspor teman-teman. Kalau kalian jawabnya, saya mau ke negara ini Pak. Kamu di sana punya kendaraan nggak? Nggak ada Pak. Jadi jangan kayak orang takut ya, santai aja. Bukan saya menduduh teman-teman itu orang yang tidak baik, tidak. Karena begini, wawancara pembuatan paspor itu sama kayak kita melamar suatu pekerjaan di perusahaan, dimanapun itu. Kalau di saat wawancara, sesi interview, ya, kalau kita terlihat ragu-ragu, jawabnya kurang matang, kan jadi ada sedikit berpikir dong, tanda tanya dong, ini orang nggak serius nih, gitu, ya. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut saat wawancara, santai aja, nggak usah panik. Yang penting dokumen fotokopi beserta aslinya kalian bawa. Dan jangan, sekali lagi ya, saya katakan jangan sekali-kali kalian menjawab yang bukan ditanyakan. Karena akan kemana-mana, kalian akan dicurigai. Dicurigainya, nih kayak ada yang gak beres nih. Dicurigain seperti itu, kayaknya ada yang gak beres nih. Coba saya tanya lebih dalam lagi. Nah, itulah yang menyebabkan bisa saja terjadi paspor kamu ditolak atau tidak disetujui oleh petugas imigrasi. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semangat buat jalan-jalannya ke luar negeri ataupun bekerja. Kalau kalian bekerja jangan lupa siapin dokumen pendukungnya. Buka-buka aja di website, di Google, cara membuat paspor untuk pekerja ya. Sekian video dari saya, semoga membantu. Salam sukses dan salam hormat dari saya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan.